Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Skunya Podcast. Jadi di tema kali ini akan membahas tentang stunting. Jadi gak usah banyak ngomong, kita langsung aja ke topiknya. Jadi guys, menurut kalian apa itu stunting? Boleh juga. Kalau menurut saya sih stunting itu kan kayak lebih ke kurang gizi mungkin ya. Mulai dari kayak tinggi badan yang nggak seumumnya kayak orang lain gitu, sama BB juga nggak ideal gitu sama tinggi badannya juga. Ya menurut saya sih gitu. Ya emang karena stunting itu masih menjadi polemik di Indonesia ini ya. Karena dari statusnya menurut persentase kasus stunting di Indonesia itu sangat tinggi. Karena kan ketidakpeduliannya sedari masa kecil orang tua memperhatikan gigi sang anak, sehingga mempengaruhi masa pertumbuhan ketika dewasa hingga pertumbuhannya terganggu lah. Gimana sih menurut kalian cara untuk mengurangi dampak stunting di Indonesia ini? Menurut saya sih kalau misal mengurangi dampak stunting sendiri ya jelas sangat bisa dengan cara mungkin ada satu paslon yang mau menurunkan angka stunting juga, kayak pemberian susu gratis, berarti kayak sarapannya yang harus bergizi, terus minum susu setiap saat gitu kan, bukan setiap saat, teratur gitu setiap harinya biar gizinya itu teratur ya gitu aja. Jadi menurut kalian itu bagus prokes kerjanya? Menurut saya sih bagus banget. Ya masalah prokes itu emang bagus banget ya, karena akan berdampak positif untuk terutama di kalangan masyarakat Indonesia ini, karena dengan memperhatikan gizi sedari kecil hingga program dijalankan itu akan berdampak yang sangat positif untuk seluruhnya. Biasanya terjadi di anak kecil atau orang dewasa stunting ini? Sebenarnya sih kalau misal stunting itu kan dari kecil ya, jadi bertahap. Kalau misal dari kecilnya udah stunting, dewasanya juga pasti stunting gitu kan. Kayak misal dewasa teh yang harusnya tingginya gitu ya, ideal 176 ke atas atau gimana, ini masih di bawah gitu karena tidak memperhatikan giginya gitu. Berarti bisa disembuhkan ya di masa ya sangat bisa harusnya kalau belum terlambat. Ya bentar pagi dari kecil ya kita perhatikan giginya. Oh jelas dong, itu pasti bisa. Skuy Podcast. Berarti itu berpengaruh nggak sih sama kemiskinan yang ada di? Kalau menurut saya sih berpengaruh sangat. Soalnya kan kayak mulai dari beli kan suatu makanan yang tinggi gizi mungkin, tapi memang saya disesuaikan, tapi tidak terorganisir dengan baik. Betul. Si dananya. Terus ciri-cirinya gimana sih kalau anak yang stunting itu, misalnya dari tinggi badan, bentuknya atau gimana? Mungkin kalau udah dibentuk mungkin ya tinggi badan mungkin tidak sesuai dengan umurnya. Semisal anak yang setara dengan umur anak lain, dia menyesuaikan tinggi misalkan 170 cm di umur yang sekian, sedangkan yang satu misalkan masih 190 sekian, berarti itu salah satu penyebabnya yaitu stunting, kurangnya gizi, kurangnya asupan ataupun pola hidup yang buruk. Misalkan kurangnya olahraga, kurangnya pola tidur yang bagus, dan
tidak memperhatikan lingkungan yang buruk juga itu berpengaruh. Ya, tapi bisa gak sih kalau misal obesitas, pernah ada pikiran juga kalau misal obesitas juga termasuk stunting juga? Pasti ngaruh karena pola hidup yang buruk mempengaruhi obesitas itu kan. Oh, iya, misalnya benar. kurangnya olahraga, Penumpukan lemak. Oke. Makanya nggak makan yang bergizi ya. betul Ya. gitu. Tinggi gula bisa jadi kan, kita nggak tahu apa penyebab yang bikin lemak itu obesitas. Nah ya, bisa jadi. Kalau stunting juga berpengaruh nggak sih ke otak atau pertumbuhan dari sang anak? Perkembangannya? Ya sangat berpengaruh jelas karena dari makanan bergizi itu akan mempengaruhi sel-sel otak untuk anak yang akan menjadi lebih cerdas, pintar dan berpikir kreatif. Karena kalau kita tidak memperhatikan makanan sang anak itu akan berpengaruh kepada cara dia berpola pikir ketika bermekanisme menjalankan kehidupan. Benar-benar. Saya juga pernah baca di ada artikel gitu kalau misal Artikel gitu ya. Stunting itu sangat ngaruh ke kepintaran anak. Jadi di sekolahnya tuh kalau misal maafnya yang stunting itu jadi jarang fokus buat belajar betul. itu gimana, terus gak analitikal, jadi gak suka analisis Betul. secara mendalam gitu sih. Dan ini ada yang sangat tidak terperhatikan atau memang terlihat sepele ya, tidak sarapan. Nah, itu sangat ngaruh bukan ya ketika Sangat kita tidak berpengaruh. sarapan menjalankan belajar di sekolah ini gitu. Perut kosong kan, Perut kosong, langsung ya gitu berpikir jadi kurang fokus, ya sangat berpengaruh lah gitu. Berarti kalian setuju dengan proker Capres nomor 2 yang berupa penanganan stunting dengan berupa pemberian makan siang dan susu gratis? ya. Kalau saya sih sangat setuju soalnya kan emang susu itu kan gizi proteinnya tinggi ya. Apalagi kalsium, vitamin D. Oh, jelas. Setelah itu cara pencegahannya dan cara pengobatannya gimana nih? Kalau menurut saya sih Pencegahan dulu nih. Oke. Kalau dari pencegahan sih menurut aku lebih ke dari kandungan. Ya, Dari semasa kandungan sedini mungkin lah pokoknya gitu. Jadi si ibu hamil itu diperhatiin si anak kandungannya teh. Ya gizi untuk sang anak, Gizi. jadi asupan yang dimasukkan kepada sang ibu gitu. Sangat diperhatikan mulai dari mungkin ngasih ASI dari ASI. umur berapa? Sekitar setahun lah ya, sampai 3 setahunan lah, tahun setahunan. gitu. Sampai 3 tahun ASI masuk, terus selanjutnya kita akan memberikan susu formula kayak gitu. Mulai ya gitulah, buah-buahan diperhatikan semuanya lah. Itu udah rahasia umum lah ya. Kalau pengobatannya nih, Kalau pengobatan sih sebenarnya kurang sih. Sebenarnya lebih ke pencegahan. Tapi bisa aja ada pengobatannya kayak tadi olahraga kan. Olahraga bisa. bisa Mengatur pola tidur yang baik, pola hidup yang sehat, gitu, olahraga teratur. ini bisa disembuhkan ya? Bisa, cuma nggak terlalu signifikan gitu. Jadi lebih baik kita perhatikan sedini mungkin dari masa kandungan sang ibu untuk memperhatikan asupan makanan untuk sang anak ya. semasa kandungan. Nah, dampaknya ada nggak sih ke mentalnya sang anak kalau dia Stunting sangat mengaruh ke mental karena mungkin ketidakpedeannya ketika melihat teman sebayanya yang tingginya sudah mencapai sekian, sedangkan dia pendek ya. masih pendek daripada yang lain. Itu akan sangat berpengaruh untuk mental sih menurut saya. Kayak mungkin bisa jadi korban bully juga kan? Bisa. bilang bodoh atau semacamnya? Ya. Bisa sangat fatal kan, bisa depresi orang Depresi. yang stunting tersebut itu bisa aja. Jadi penanganannya gimana? Kalau misal penanganannya sih Ya, ya seperti balik lagi yang tadi ya. pencegahan kalau nggak Pencegahan. pengobatan tadi. Pola hidup yang baik, pola makan yang sehat, pola tidur yang baik, dan ya pokoknya semua hal yang positif itu dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Itu bisa dilakukan untuk mencegah stunting ini dan juga pengobatannya. Baik, untuk episode kali ini paling sekian dulu. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, berlangganan sekarang dengan podcast Kuy. Oke, enjoy aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.